Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Sabitul Asmi, nomor absen 11 dari kelas 11B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi vektor. Untuk itu, simak videonya ya. Langsung aja ke penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu pengertian vektor. Vektor adalah suatu besaran yang memiliki arah dan juga nilai. Kita dapat menuliskan vektor itu seperti ini. Kemudian jika panjang vektor seperti ini. Lalu untuk materi yang kedua yaitu jenis vektor. Di sini akan ada 3 jenis vektor. Yang pertama yaitu vektor lawan atau vektor negatif. Yang kedua yaitu vektor nol, dan yang ketiga yaitu vektor ekuivalen. Yang pertama ada vektor lawan. Vektor lawan sendiri memiliki pengertian yaitu vektor dengan panjang yang sama namun memiliki arah yang berbeda. Dapat dinyatakan seperti dua garis yang memiliki panjang yang sama namun dengan tanda panah yang arahnya berbeda. Kemudian ada vektor nol. Vektor nol adalah vektor dengan panjang nol dan tidak memiliki arah tertentu. Dapat dinyatakan dengan titik secara grafis. Kemudian yang ketiga ada vektor ekuivalen. Vektor ekuivalen yaitu vektor yang memiliki panjang yang sama dan juga arah yang sama. Yang memiliki panjang yang sama dan juga arah panah yang sama. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu komponen-komponen vektor. Apa aja sih komponen-komponen vektor itu? Di sini kita akan membahas dua jenis dimensi. Nah, untuk yang pertama yaitu dimensi 2. Vektor dimensi 2 atau bisa kita sebut dengan ruang 2. Kita tulis saja R2. Kemudian di sini kita mempunyai dua komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen vektor sumbu X, dan yang kedua yaitu komponen vektor sumbu Y. Nah, di sini kita memiliki dua bentuk yaitu vektor baris dan juga vektor kolom. Jika vektor baris kita bisa menuliskan X, Y. Sedangkan vektor kolom kita bisa menuliskan secara ke bawah yaitu vertikal X dan Y. Seperti ini. Kemudian kita lanjut pada ruang 3. Di sini hanya ketambahan komponen yaitu komponen vektor sumbu Z. Nah, jadi untuk dimensi 3 kita mempunyai 3 komponen vektor baris. Kita bisa menuliskan X, Y, Z. Kemudian untuk vektor kolom kita menuliskan secara vertikal yaitu X, Y, Z. Nah, masuk ke penjelasan yang keempat yaitu tentang operasi dalam vektor. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Nah, di operasi penjumlahan ini kan ada ruang 2 dan juga ruang 3. Yang pertama kita akan membahas ruang 2 terlebih dahulu. Nah, untuk memudahkan kita dalam proses pengerjaan soal, kita menggunakan bantuan dalam bentuk vektor kolom. Nah, misal di sini kita mempunyai vektor V. Maka ya, vektor V ini memiliki nilai X1, Y1. Dan vektor W X2, Y2. Seperti ini. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, misal kita mempunyai vektor V yaitu min 4, 2. Dan vektor W 1 dan 9. Dan yang ditanyakan yaitu berapakah jumlah dari vektor V ditambah dengan vektor W. Ditanya vektor V ditambah vektor W. Maka mudah saja. Vektor V ditambah vektor W sama dengan, kita tulis ulang kembali, min 4, 2 ditambah 1, 9. Kemudian kita tambahkan dengan posisi yang sama. Maka min 4 ditambah dengan 1 yaitu min 3, 2 ditambah 9 yaitu 11. Maka hasil dari penjumlahan vektor V dan juga vektor W yaitu min 3 dan 11.
Selanjutnya yaitu penjumlahan pada dimensi 3. Mudah saja kita bisa menggunakan bantuan seperti di dimensi 2, yaitu pada bentuk vektor kolom. Kita mempunyai vektor V, maka pada dimensi 3 nilainya X1, Y1, dan Z1. Kemudian vektor W, X2, Y2, dan Z2. Operasi perkalian pada skala, kita tuliskan K dikali vektor V, maka K dikali X1 dan juga Y1. Ini pada dimensi 2. Kemudian pada dimensi 3, K dikali X1, Y1, dan juga Z1. Maka hasilnya pada dimensi yang kedua yaitu K dikali X1 dan K dikali Y1. Sama dengan dimensi 3, K dikali X1, K dikali Y1, dan K dikali Z1. Kita masuk ke contoh soal, kita gunakan pada ruang 2. Misal kita mempunyai vektor V yaitu 2 dan juga min 3. Maka berapa hasil dari 2V? Maka 2 ini sebagai skalar dan vektor V bernilai 2 dan juga min 3. Maka hasilnya yaitu 2 dikali 2 yaitu 4 dan 2 dikali min 3 yaitu min 6. Materi yang kelima yaitu perkalian vektor. Jika suatu vektor V dikali dengan vektor W, maka vektor V tadi memiliki nilai yaitu X1, Y1, Z1 dikali dengan W, vektor W yaitu X2, Y2, dan Z2. Maka hasilnya yaitu X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali Z2. Untuk materi yang keenam yaitu kombinasi linear. Nah, untuk kombinasi linear bisa digunakan untuk penggabungan dari perkalian, penjumlahan, ataupun pengurangan. Nah, untuk kombinasi linear sendiri memiliki komponen pada ruang 2 yaitu vektor I tambah vektor J. Pada ruang ketiga yaitu vektor I ditambah vektor J ditambah vektor K. Nah, untuk itu kita langsung masuk soal. Kita misalkan 2I min J plus 3K. Ini V dan vektor W yaitu I plus 8J min 9K. Yang ditanyakan yaitu 2 kali vektor V ditambah 3 kali vektor W. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa hitung langsung ataupun hitung satu persatu, yaitu ini dikali dulu dan ini juga dikali dulu lalu baru ditambah, atau bisa juga kita langsung operasikan bersama. Namun di sini saya akan menggunakan cara tersendiri, yaitu untuk yang pertama kita mencari hasil dari vektor V. Hasil dari 2 kali vektor V yaitu 2 ini kita tulis 2 saja. Min J itu min 1, 3, sini 3. Maka hasilnya yaitu 4. 2 kali 2 4, 2 kali min 1 min 2, 2 kali 3 6. Kemudian untuk vektor 3 kali vektor W, 3 kali vektor W yaitu 3. I ini kita tulis 1, 8J ini 8, dan min 9K ini min 9. Maka hasilnya yaitu 3 dikali 1, 3. 3 dikali 8, 24. 3 dikali min 9 yaitu min 27. Nah, kita sudah menghasilkan 2 kali vektor V dan juga 3 kali vektor W. Maka kita langsung masukkan. Ini kita tulis kembali 4I min 2J plus 6K ditambah ini tambah yaitu 3I plus 24J min 27K. Maka kita menambahkannya dengan linear yang sama, I dengan I, J dengan J, K dengan K. Maka 4I ditambah 3I yaitu 7I min 2J ditambah 24J yaitu plus 22J, 6K ditambah min 27K plus ketemu min yaitu min, maka 6K dikurangi 27K yaitu min 21K. Yang ketujuh yaitu tentang panjang vektor. Nah, panjang vektor pada ruang kedua, maka akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan pada ruang ketiga yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Untuk rumusnya seperti ini.
Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Pertama, pada ruang kedua. Diketahui vektor V memiliki nilai yaitu 3 dan juga 4. Maka panjang vektor V yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, hasilnya 9 ditambah 16 yaitu akar 25. Akar dari 25 yaitu 5. Maka panjang vektor V yaitu 5. Sekian materi vektor yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.